Yang balik lagi di propaganda program sepak bola Untuk Anda. mantap. Ya kita kebetulan udah diberangkatkan Masih ya? lagi ya sama si manis. Masinis dong. Jelayut. Jiraiya sekarang udah gak boleh di Indonesia. Dikecam katanya di Indonesia. Jadi pulang ke Thailand. Saya Kan baca padahal itu. dia nggak problematik tuh. Iya, tapi kan gayanya takut mempengaruhi ya beberapa anak muda katanya. Aduh, padahal di TikTok banyak ya. Iya, padahal sebenarnya nggak usah ada Jiraiya juga. Ada anak-anak tetap ke sana. Oke Kak, kita bakal ngebahas lagi nih di majalah Liga Mix, majalah sepak bola dan busana muslim. Iya, aduh. Ini kita bakal ngomongin soal bonus-bonus unik nih Wah, sepak bola ya Kak. Yap. Nah, dorongan itu kan biasanya akan membuat kita semakin maju ya Kak. Iya, Secara benar. fisik pun kalau kita didorong Iya. maju. Wah, ini jadi ke fisika ya. Fisika Iya, ya. betul. Contohnya nih Kak, kalau pegawai dikasih bonus, Iya. itu dia diharapkan bisa mencapai target. Bener dong. Atau misalkan ada pegawai yang dia masuk terus kantor, dikasih bonus gitu. Rajin. Kalau misalkan mobil tuh kan dikasihnya nos ya. Iya, Nitro, biar cepat. Dorongan gitu tetap. Kalau misalkan anggota OSIS itu biasanya dikasih MOS. Kamu Biar panitia kayak Alika tuh bisa ngecek anak baru lebih cepat. wah, ya ospek Lewat tuh. ospek. Iya. Itu kan sebenarnya bagus Dorongan ya. juga ya. Betul. Nah, ini juga yang biasanya dilakukan oleh sama tim sepak bola gitu untuk ya mereka tuh jadi manajemen atau ya petinggi sepak bola biasanya kerap menjanjikan ada bonus gitu. Kalau misalnya pemain dan timnya bermain bagus atau yang minimal mendapatkan gelar gitu di tiap pertandingan. Nah, ini tuh katanya sekaligus menjadi apresiasi aja. Betul. Bonus itu ya menjadi apresiasi sebagai tanda kalau mereka tuh telah bermain bagus gitu ya. Pada akhirnya mereka berharap ketika ada janji bonus pemain bisa bermain dengan maksimal. Dengan maksimal ya. Betul. Nah, selain klub, bonus juga biasanya diberikan sama penyelenggara turnamen. Betul. Kayak misalkan kalau top scorer dikasih duit sama penyelenggara turnamennya Minimal kan. ada Kayak plakat. gitu. Ada plakat. Tujuannya itu tadi kata Liga itu sebagai penghargaan pada individu si pemain. Apresiasi. Misalnya dulu di kampung saya Kak, ada domba cup. Oh. Yang menang klubnya dikasih domba. Betul dong. Dan top scorernya dikasih ayam. Aduh. Yang udah mati. Tiren. Harusnya lebih Nah, ayam bagus. suwir. Karena kebayang kalau masih hidup gimana kan nyuwirnya. Bodoh. Tapi ada kejadian unik nih soal bonus perbonusan ini. Ini terjadi di Afrika Selatan dan ini terjadi dalam turnamen waktu itu bernama The Telkom The Knockout. Telkom Knockout. Ini mungkin saya juga baru dengar di Upsell ada Telkom ya. Iya. Nah, itu waktu itu pemain Bidvest Wits mendapatkan predikat sebagai Man of the Match. Man of the Match. Setelah bermain apik melawan Bloemfontein Celtic. Nah, ini dua tim tadi ya. Nah, anehnya bukannya sebuah piala atau plakat yang didapatkan si Man of the Match-nya, si pemain tersebut justru mendapatkan hadiah berupa kuota data internet. Dan tanggung jumlahnya cuma 5 GB. Bagi itu cukup apa enggak? Itu streaming YouTube dari Corbuzier aja abisan. Iya bener. Iya. Streaming yang lain juga. Dan itu tuh sempat jadi bahan olok-olok gitu Sempat buat jadi panitia. Ya kalau kuota si pemain juga bisa beli. Sekarang Iya, murah bener. gitu lah. Mungkin ini kadang nyelenggarainnya Telkom Kak. Betul. Soalnya kalau misalnya di Indonesia tuh nggak akan dikasih kuota, Iya. dikasihnya modem. Karena apapun masalahnya, yang disalahin modem. Restart modem, restart modem. Bukan jaringan, bukan ini tapi Iya, modem modem. yang salah. Aduh. Yang selanjutnya ada di Inggris Kak. Oke. Ini terjadi di Piala FA 2018. Ada itu Pizza Papa John's adalah sponsor tim Fleetwood Town gitu. Jadi si Pizza Papa John's ini udah sukses. Karena waktu dulunya dia hobinya makan gula Kak. Apa tuh? Johnny Papa. Jadi, Eating sugar. yes papa. Kenapa jadi lagu anak-anak Baby Bass Baby Bass. Kalau Nah, melon. mereka ini menjanjikan suplai pizza selama setahun penuh Kak. Oh, Buat keren. sang kiper yaitu Chris Neal. Syaratnya gawang dia itu nggak boleh kebobolan. Wah. Ini kan sebenarnya gampang ya. Clean gawang sheet nggak ya, kebobolan. iya. Clean sheet gampang lah. Tapi lawannya waktu itu tuh Leicester City Kak. Aduh, lumayan berat ya. Lumayan berat. Ini tuh jadinya susah. Karena kan di Leicester tuh ada Iheanacho. Iya. Ada Okazaki, ada Spardi, ada Emre Ridwan. Bukan dong, ini Fardi bukan Supardi. Fardi ini Jamie Fardi. Nah kalau misalkan lawan Chelsea ya bisa aja clean sheet. Apalagi strikernya Lukaku. Wah, udah pindah juga sekarang. Jadi saya bisa ngatain dia. Emang bodoh. Aduh. Nah hebatnya Neil berhasil mendapatkan bonus tersebut. Keren.
Soalnya pertandingan berakhir imbang 0-0 gitu. Cakep tuh kalau dia mau resign kan tinggal ngehadiahin pizza. Iya, seumur hidup lagi. Iya. Tapi Domino's harusnya. Bukan Papa John's. Ada lagi ini cerita unik di Timnas Zambia nih. Timnas Zambia. Iya, Timnas Zambia ini pernah membuat kejutan saat menjuarai Piala Afrika 2012. Dia berarti mengalahkan juara unggulan kayak Pantai Gading segala macam kan. Nah, katanya hal itu tidak terlepas dari penampilan sang penjaga gawang namanya Kennedy Mwene. Jadi katanya penjaga gawang kelahiran 1984 tersebut hanya kebobolan 3 gol yang semuanya terjadi bahkan di penyisihan grup saja. Jadi di babak selanjutnya tuh dia nggak pernah kebobolan. Benar. Nah, katanya penampilan apiknya tersebut membuahi dirinya diganjar bonus oleh pemimpin daerah Swaka namanya di Zambia ya. Satu daerah kali ya. Nah, ada namanya Chief, ini Afrika banget ya, jadi bukan kades atau segala macam tapi Chief. Chief Kanyesa katanya waktu itu namanya memberikan dia tanah seluas 250 hektar. Wah, luas banget. Benar, dan 2 ekor sapi katanya. Nah, sayangnya si tanah tersebut tidak diambil oleh Mwene karena dirinya tinggal di Afrika Selatan. Jauh mau kontrolnya. Tapi seenggaknya masih dekat, Kak. Saya udah ngecek tuh. Zambia Afrika Selatan tuh sekitar 1.600 km. Kebayang kalau misalkan si Mwene ini tinggalnya misalkan bukan di Afrika Selatan, tapi di Cianjur Selatan. Waduh. Kan itu lebih dekat ke pantai Batu Hiu. Jangankan kepikiran buat ke Afrika, dia mikirin tanah di depan rumahnya aja jauh. Nah, selanjutnya ada cerita dari Trinidad dan Tobago, Kak. Yang lolos ke putaran final Piala Dunia 2006. Itu tuh untuk pertama kalinya. Iya, Trinidad dan Tobago ya. Sayangnya mereka ini harus bertemu Inggris di fase grup Piala Dunia, satu grup sama Inggris. Berat. Nah, saat itu Trinidad ini masih diperkuat oleh Dwight York, yang mantan pemain MU ya. Betul. Adalah satu produsen rum ini minuman keras itu ya. Rum ya beda jauh lah, semacam anggur lah ya. Gitu. Namanya Angostura. Dia menjanjikan 247 liter rum atau 430 gelas rum buat Trinidad dan Tobago kalau mampu mengalahkan Inggris. Gila. Sayangnya, Kak, bonus itu tuh tidak terrealisasi. Karena Trinidad dan Tobago tuh kalah 0-2 dari Inggris. Ya tidak, emang secara di atas kertas itu ya pasti kalah sih ya. Nah, si para pemain mungkin kecewa ya, Kak ya. Tapi di sisi lain mereka tuh telah menyelamatkan liver mereka. Bisa jadi karena kan kalau minuman keras bisa rusak. Banyak banget itu tadi modusnya. Nah, karena kan kebayang ya, Kak, satu tim tuh ada 30 orang. Berarti seorangnya sekitar 15 gelas, Kak. Iya. Buat dihabisin gitu kan. Itu kayaknya maboknya sampai sebulan. Kalau misalnya minumnya segitu aja. Dan ini agak aneh juga sebenarnya, Kak. Si Trinidad dan Tobago ini karena dia tuh udah ada 2 negara tapi ngelawan Inggris doang kalah. Iya juga. Trinidad dan Tobago. Harusnya itu ada 22 pemain. 22 pemain lawan 11 pemain Inggris. Enggak, Trinidad dan Tobago itu satu negara dong. Tapi dianggapnya ini. Nah, tapi yang berikutnya ada juga masakan cerita tentang masakan babi. Untuk tim Osasuna. Jadi katanya si Osasuna ini pernah dijanjikan sebuah bonus yang unik. Waktu itu ada seorang peternak babi bernama Luis Miguel Arastoa. Katanya dia menjadikan 12 masakan anak babi buat tim Osasuna. Kenapa tuh? Masih kecil disuruh masak. Wah, bukan anak babinya yang masak, dia itu hidangannya. Syaratnya waktu itu katanya mereka harus meraih kemenangan setelah tertinggal terlebih dahulu. Ya sebenarnya tidak terlalu susah ya syaratnya. Katanya namun bonus ini tidak berlaku untuk para pemain muslim tentu saja. Wah, rasis dong. Kenapa rasis? Kok nggak boleh buat pemain muslim? Ya kan tidak bisa dimakan juga. Oh iya. Tapi kalaupun misalnya mereka terima ya kan dibagiin ke teman-teman bisa. Bisa. Benar. Nah, mereka yang tidak mengonsumsi babi diganti oleh beberapa ekor ayam dan ada penggantinya. Iya, jadi emang khusus buat yang pemain non-muslim aja. Atau kalau mau mungkin diganti jadi masakannya rendang. Iya, masakan Padang. Jadi mungkin banyak Nah, selanjutnya ada dari Kenya, Kak. Ada kesebelasan asal Kenya yaitu namanya Tusker SC. Kayak Nankatsu ya, Nankatsu SC. Bukan. Ini adalah klub yang terbilang sangat sukses di negaranya. Klub yang berlogo gajah ini merupakan juara 13 kali Liga Primer Kenya. Keren. Dan terakhir kali itu musim lalu 2021-2022. Nah, meski mereka tergolong sukses, namun mereka tidak memiliki bis untuk berpergian gitu. Gak punya bis tim lah gitu. Jadi mereka kemana-mana kalau nggak salah naik kuda nil. Kayak di film-film Madagaskar gitu ya. I like to move it. Kenapa terbelakang sekali ya? Jadi kan di stadion-stadion di Kenya itu ada tempat khusus parkir kuda nil.
Yang sebelah sini kudanil, yang sini onta, yang sini macam-macam ya. Kudanil itu memang hewan khas dari Kenya. Kenya. Saya udah googling ya. Wah. Nah, mendengar keluhan tersebut, ada perusahaan bir nih, namanya East Africa Breweries. Oke. Dia berjanji akan memberikan 1 buah bus tim. Dengan catatan mereka menjuarai liga pada 2011. Jadi ini ceritanya Lama. 2010 mungkin ya. Nah, akhirnya Breweries ini kemudian memenuhi janjinya tersebut. Setelah Tusker akhirnya menjuarai liga. Iya. Berhasil nih. Udah si Tusker langganan itu. juga tadi kan. Benar. Bus tersebut pun memudahkan mereka untuk melakukan perjalanan. Mengingat dalam skuad mereka tuh cuma ada 2 orang Kak yang punya mobil pribadi. Oh, jadi Iya. waktu itu kebanyakan ya Naik kuda nih. balik lagi. Berpergiannya emang agak susah. Emang ya. agak susah gitu. Aduh, keren tapi. Berikutnya ada cerita dari Korea Selatan. Korea Selatan. Waktu itu di Korea Selatan kan terkenal dengan ada peraturan wajib militer. Wajib militer. Benar. Nah, ini tuh biasanya bikin pemuda-pemuda Korea Selatan insecure. Kenapa tuh? Insecure tuh mungkin karena dia di jenjang karir. Oh, Takutnya ketika harus 2 tahun tahan ya. wajib militer, dia mungkin karirnya di dunia manapun gitu ya, takutnya tertahan gitu. Iya. Nah, waktu itu keberhasilan Korea Selatan meraih perunggu Olimpiade London membuat Menteri Olahraga waktu itu Cho Kwang-sik, saya mau bercandain Menteri Olahraga sendiri nggak berani. Nah, memperbolehkan waktu itu Menteri Olahraganya membolehkan mereka untuk tidak mengikuti wajib militer. Oh, Pada akhirnya. karena berhasil. Karena bonus dari itu. Nah, sayangnya perayaan kemenangan mereka tercoreng atas ulah pemainnya. Namanya Park Jong-woo. Katanya sesaat setelah pertandingan usai, si Park ini mengelilingi Millennium Stadium dengan mengangkat karton bertuliskan Dokdo adalah pulau kami. Jadi pesan politik lah. Politik, iya. Karena waktu itu Dokdo itu adalah pulau yang menjadi rebutan antara Korea Selatan dan Jepang. Iya, apalagi Korea Selatan sama Jepang punya masa lalu yang tensinya baik, juga ya. masih belum menurun lah sampai sekarang. Nah, beruntung tingkah si Park itu hanya diganjal berupa larangan mengikuti seremoni pemberian medali saja dan tetap diperbolehkan oleh Korea Selatan untuk ya tetap ya dikasih bonusnya. Tidak wamil, tapi ya akhirnya malah jadi jelek gitu kemenangannya. Sedih. Dan itu kan dia bawa spanduk Karton tadi ya. Alika juga sebenarnya bisa banget Kak kalau mau dihujat banyak orang. Oh, apa tuh? Tulisannya simpel aja. Heeh. Cuma ada 6 huruf. Apa tuh? EXO lebih baik BTS. Wah, apapun yang mengundang amarah ARMY pasti dihujat. Dihujat. Aduh. Nah, selanjutnya ada cerita dari Ivica Fastic. Ivica. Jadi dia ini pemain Austria kalau nggak salah ya. Jadi ada nih perusahaan bir namanya Ottakringer Brewery. Dia ini kayak Jepang ya. Iya, Brewery. Dia memberikan bonus kalau Ivica Fastic mencetak gol. Nah, Fastic pun mencetak gol di injury time lawan Polandia di Euro 2008. Berhasil gitu akhirnya. Fastic ini seneng Kak, karena bonus yang dikasih sama perusahaan bir ini adalah seumur hidup. Wah, Jadi dia dapat supply dapat gizi seumur voucher hidup. seumur hidup, voucher. Sayangnya Kak, Federasi Sepak Bola Austria ini meminta Ottakringer untuk jangan dikasih, kan takutnya mabok-mabokan. Malah menurunkan kinerja dia gitu ya. dan performanya Iya, gitu ya. betul. Dan sebagai gantinya, Federasi memberikan Fastic supply bandrek bajigur seumur hidup. Karena ini Federasi Sunda Empire. Tadi namanya aneh ya. Tapi aduh, nama gantinya Mandrek. Nah, kalau Alika pernah dikasih bonus unik nggak Kak? Hah? Misalnya kayak kalau berhasil lulus kuliah nanti dijodohin gitu. Wah, kenapa bonusnya tiba-tiba dapat cewek ya? Lebih ke nggak ada sih waktu itu. Nggak ada. Paling yang paling unik mungkin ya dikasih ulang tahun. Oh, ulang tahun. Kalau Dikasih apa tuh? ulang tahun dikasih waktu itu tanah. Tanah. Iya, untuk seorang warga yang tidak punya apa-apa. Iya. Wah, gitu banget ya. Punya tanah tuh kayak investasi Investasi, sekarang. benar. Benar. Jadi waktu itu mungkin orang tua mikirnya daripada dikasih uang yang bisa habis dalam beberapa waktu, ya tanah terserah mau dikelola apa aja. Walaupun pada akhirnya saya jual. Karena tidak Ini menghasilkan. tanahnya tanah sengketa kan? Enggak dong, ini literally milik orang tua. Aduh, ya menarik banget ya bahasan kita. Ini kita udah dekat-dekat Nagreg ya. Tadi situ, sekarang ke Nagreg ya. Ini kemana tuh sebenarnya? Ini jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola. Untuk Anda.